Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di sesi perkuliahan komunikasi bisnis. Pembahasan pada sesi kali ini kita akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Jadi bagaimana nanti hubungan antara komunikasi dengan organisasi. Tetapi terlebih dahulu kita akan mencoba mengulas kembali yang pertemuan sesi sebelumnya, yaitu berkaitan dengan komunikasi. Inti dari komunikasi itu adalah menyampaikan pesan gitu ya. Pesan itu dikirim, diterjemahkan, diberikan umpan balik gitu ya. Itu adalah komunikasi. Jadi suatu aktivitas atau kegiatan yang memang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, termasuk di dalam organisasi. Nah, peran komunikasi yang efektif itu merupakan salah satu syarat bagi pencapaian tujuan-tujuan komunikasi itu sendiri, yang nantinya bisa mendorong pencapaian tujuan perusahaan atau tujuan organisasi. Nah, pada implementasinya, proses komunikasi itu sendiri seringkali dianggap sebagai akar permasalahan dari persoalan-persoalan yang timbul di dalam satu organisasi. Oleh sebab itu, sebelum kita membahas bagaimana pola dan bentuk salurannya seperti apa gitu ya, terlebih dahulu saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian organisasi. Ini tipe ya, bukan organisasi gitu. Mengutip dari Stephen R. Robin, bahwa organisasi itu merupakan suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan dengan batasan-batasan yang relatif dapat diidentifikasikan dan bekerja secara kontinu untuk mencapai tujuan bersama. Intinya, organisasi itu adalah sekelompok orang-orang gitu ya. Ada orang-orang kemudian menghimpun gitu ya, yang memiliki tujuan yang sama. James Stunner mengatakan bahwa organisasi itu ialah suatu pola bagaimana hubungan yang dilakukan melalui orang-orang atau sekelompok orang di bawah pengarahan manajer untuk mengejar tujuan bersama. Tujuan bersama tentunya adalah goal yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Kalau di perusahaan yaitu memaksimalkan laba. Kalau dalam organisasi ya tergantung dari apa sih tujuan orang-orang itu berkelompok. Nah, itulah yang akan dituju. Max Weber ini mengatakan bahwa organisasi ialah suatu kerangka yang sangat terstruktur, yang di dalamnya berisikan ada wewenang, ada tanggung jawab, ada pembagian job gitu ya, untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu sesuai dengan struktur organisasinya tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa organisasi itu adalah suatu kesatuan sosial dari sekelompok individu-individu manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu, sehingga setiap anggota organisasi itu memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Nah, organisasi sebagai sistem terbuka tentunya akan dihadapkan pada satu ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan ini memang disebabkan oleh perubahan pola kehidupan manusia yang diakibatkan oleh dari dampak ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Itu cukup signifikan merubah kehidupan umat manusia. Ciri-ciri organisasi itu memiliki ciri adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, ada sumber kekuasaan yang jelas, ada substitusi sumber daya manusia di dalamnya ya. Jadi tidak tergantung pada orang itu ya, tetapi ada pembagian tugas yang jelas. Ketika orang ini misalnya tidak ada, ini bisa berganti dengan orang yang lain gitu yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian adanya ketergantungan antara organisasi anggota yang ada di dalamnya. Kemudian interaksi juga dilakukan secara kontinus. Koordinasi antar komponen-komponen itu menjadi bagian penting dari ciri organisasi. Lalu apa fungsinya dalam organisasi? Ya, kalau dalam fungsi manajemen kita kan sudah jelas bahwa komunikasi itu adalah hal yang mengintegrasikan, gitu, yang menyambungkan, yang menghubungkan antara fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, dan controlling gitu ya. Fungsi-fungsi itu terintegrasi menjadi satu sistem karena dihubungkan oleh komunikasi. Nah, kalau di dalam organisasi, komunikasi itu berfungsi memungkinkan terjadinya pertukaran data maupun pertukaran informasi ya. Di samping komunikasi bisa membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi dengan anggota yang lainnya. Nah,
Dari situlah kita bakal bisa melihat tujuan organisasi. Organisasi ada yang sifatnya sosial, ada yang sifatnya bisnis. Sosial tadi saya katakan adalah bentuknya seperti nirlaba atau non-laba atau tidak berorientasi pada keuntungan. Ada BUMN, ada BUMD, ada yang profit oriented atau profit berorientasi sosial juga ada. Profit berorientasi sosial gimana? Kenapa ongkoh profit itu adalah bagian dari organisasi bisnis. Profitnya bukan pada profit bagaimana memaksimalkan keuntungan, tapi kan keuntungan itu bukan hanya diukur oleh uang kan gitu ya, keuntungan itu. Dan ada juga koperasi, ekonomi rakyat berwatak sosial dan lain sebagainya. Nah, apa sih komunikasi organisasi itu? Mengutip Gibson dalam buku komunikasi organisasi, komunikasi dalam organisasi itu adalah di mana pencapaian informasi dan pengetahuan di antara anggota-anggota organisasi dengan maksud untuk mencapai efisiensi dan efektivitas tujuan organisasi. Efisiensi dan efektivitas itu merupakan bagian dari pendekatan yang harus diimplementasikan dalam setiap aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan atau organisasi tersebut mengelola sumber daya melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen. Kemudian komunikasi organisasi juga merupakan sebuah proses pembuatan dan pertukaran pesan-pesan dalam sebuah jaringan hubungan-hubungan yang independensi untuk menangani ketidakpastian lingkungan. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana penyaluran ide dalam organisasi, kan ya, ada ide, penyaluran, tindakan, pengertian, kan alur prosesnya kan seperti itu. Gagasan atau perumusan. Dalam perumusan di sini seseorang atau komunikator akan menyampaikan dalam bentuk kata-kata, kan dalam organisasi kan ya, apalagi dalam organisasi formal seperti yang sesi sebelumnya saya katakan, kata-kata itu bisa merupakan bagian dari komunikasi verbal. Kemudian transmitting atau penyaluran biasanya melalui lisan, tertulis, atau menggunakan simbol atau isyarat, non-verbal ya, verbal dan non-verbal. Ya. Kemudian tindakan, misalnya perintah-perintah yang harus segera dilaksanakan. Kemudian pemahaman tentang pengertian dari gagasan yang sudah disampaikan itu berupa kata-kata pengiriman akan menjadi ide baru bagi receiver atau si komunikan gitu ya, komunikan. Kemudian penerimaan. Begitulah ide dalam organisasi itu akan menjadi sebuah proses yang mengalur ya, mengalir gitu, di dalam organisasi sehingga bisa disampaikan secara efektif dan efisien. Apa sih pentingnya komunikasi yang efektif di dalam organisasi? Itu merupakan satu prasyarat yang penting gitu. Karena apa? Karena manusia menghabiskan hampir 70% kalau mengutip dari buku Joko Purwanto ya. Jadi 70% dari waktu setiap individu itu dilakukan untuk berkomunikasi ya, melalui menulis, membaca, berbicara, dan mendengarkan. Yang kedua, komunikasi yang buruk itu merupakan sumber konflik dalam organisasi ya. Yang ketiga, sebuah ide, betapapun ide itu hebat, dia tidak akan berguna hingga ide atau gagasan tersebut dapat disampaikan dan orang lain yang menerima bisa memahami apa yang disampaikan oleh kita. Mengapa perlu berkomunikasi? Pertama, komunikasi bisa mendatangkan efektivitas kerja yang lebih besar. Yang kedua, komunikasi menempatkan orang-orang pada tempat yang seharusnya. Yang ketiga, komunikasi juga Nah, ini yang ketiga, komunikasi bisa membawa individu-individu yang terlibat di dalam organisasi tersebut sehingga bisa berdampak pada peningkatan motivasi ya, yang tentunya organisasi tersebut berharap bisa menghasilkan satu kinerja yang baik. Termasuk komunikasi juga bisa meningkatkan komitmen terhadap organisasi. Ini peran manajerial atau komunikasi dalam peran komunikasi sih di dalam peran komunikasi di dalam organisasi kan itu ya. Ada peran antar pribadi, ada peran informasional, ada peran keputusan. Peran pribadi ini tentunya yang menghubungkan
kepentingan pribadi, di mana di dalamnya terjadi pertukaran informasi yang dilakukan oleh individu dengan individu. Nah, kalau peran informasi ini mencakup peran pemantauan, ya, peran penyebar informasi, dan peran sebagai juru bicara, ya, peran sebagai juru bicara. Kemudian peran keputusan ini atau decision rule mencakup 3 peran penting, ya, mencakup tiga peran penting yang bisa menjadi bagian dari fungsi manajemen, yaitu pertama peran keputusan tadi, ya. Jadi peran keputusan di dalam kaitannya komunikasi di dalam organisasi itu bisa mencakup 3 peran penting. Yang pertama sebagai peran entrepreneur, yang kedua peran sebagai pemecah masalah, ya, problem solving, ya, role problem solving, gitu. Kemudian peran pengalokasian sumber daya itu sendiri, dan peran negosiator. Nah, ini arah komunikasi di dalam organisasi. Arah nanti ada ke bawah, ada ke atas, ada lateral, ada horizontal. Ke atas kan gini bentuknya. Jadi komunikasi itu dari ke atas, ya, ke atas, dari bawah ke atas. Kemudian ke atas, ya, begini kan, gitu, ya. Kalau lateral ini horizontal, ya, bisa vertikal, bisa horizontal, gitu. Bisa terjadi begini, gitu, ya. Ini arah komunikasi. Contoh misalkan arah komunikasi ke bawah bisa berkaitan dengan instruksi, arahan kerja, informasi kebijakan, dan prosedur kerja. Ke atas biasanya berkaitan dengan hasil evaluasi, umpan balik, atau feedback melalui angket dan sebagainya. Horizontal atau lateral contohnya antar individu yang setara.